Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Guru Madrasah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara membuat soal di Edmodo. Baik, langsung saja seperti biasa kita masuk dulu ke websitenya Edmodo. Baik, kita akan login terlebih dahulu. Gunakan akun Gmail. Nah, karena saya sudah login, sudah aktif email Gmail saya, maka ini nanti akan secara otomatis Edmodo-nya akan langsung masuk sendiri tanpa verifikasi sandi terlebih dahulu. Baik, sudah masuk. Nah, untuk membuat soal, maka kita silahkan pilih kelasnya terlebih dahulu. Klik. Nah, sekarang silakan diklik tanda tambah berikut ini. Oke, setelah itu pilih buat kuis. Sedang jalan. Nah, ini kita bisa membuat penjelasan kuisnya apa. Jadi, misalnya judul kuisnya dibuat ulangan harian SKI. Misalnya seperti itu ya. Instruksinya, silahkan kerjakan ulangan ini dengan sebaik-baiknya. Misalnya seperti itu ya. Silakan buat judul kuisnya tersendiri, terserah menyesuaikan, kemudian instruksinya juga menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Sekarang kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu membuat pertanyaan kuis. Nah, di pilihannya kita bisa membuat kuis atau membuat soal dengan 6 pilihan. Mau kita buat soal berbentuk benar salah, pilihan ganda, jawaban singkat, isi bagian yang rumpang atau kosong, menjodohkan, dan yang keenamnya beberapa jawaban. Jadi tinggal pilih dan kita akan coba praktikkan ke 6 pilihan ini. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, kita buat yang benar salah terlebih dahulu. Misalnya, soalnya Jokowi, misalnya ya, merupakan Presiden Indonesia. Seperti itu. Tanggapannya, karena tadi jawabannya benar salah, maka kalau benar silahkan Bapak Ibu buat di sini untuk mengunci jawaban benarnya, atau kalau misalnya salah bisa diganti seperti ini. Jadi karena Pak Jokowi benar Presiden Indonesia, maka kita buat benar. Ini kuncinya. Dan Bapak Ibu tidak perlu nanti mencari simpannya mana. Sekarang coba saya rubah lagi, Bapak Ibu perhatikan. Nah, ini simpan semua perubahan. Setiap perubahan ini dia akan tersimpan otomatis, Bapak Ibu. Nih. Ya. Nah, itu untuk contoh yang benar salah, dan ini
Kira-kira poinnya mau berapa Bapak Ibu kasih? Misalnya kita kasih poin yang untuk soal ini poinnya 10. Nah, jadi kalau anak menjawab benar pertanyaan ini, maka dia akan mendapatkan nilai 10. Lalu bagaimana menambahnya? Ini kan cuma satu. Bagaimana menambahnya? Maka silakan tambahkan pertanyaan baru ini diklik. Silakan tambahkan pertanyaan baru diklik. Baik, ini dia. Soal nomor 2. Soal nomor 2, kita akan membuat pertanyaan pilihan ganda. Misalnya, karena ini tadi contoh saja, walaupun judulnya ulangan harian SKI, maka isinya sembarang-sembarang saja saya buat. Nah, pilihan ganda, kita akan coba buat misalnya, kita buat pertanyaan-pertanyaan mudah saja ya. 1 ditambah 1 sama dengan, misalnya seperti itu, sama dengan, misalnya seperti itu ya. Maka silakan Bapak Ibu masukkan jawaban di sini. Sini tidak ada option A, B, C, atau D-nya. Jadi kita tinggal butuh pilihan gandanya berapa? 4, 3, atau 5. Ya. Ini ada 3, nanti kita praktikkan. 1 tambah 1, misalnya kita buat jawaban benarnya di sini. Ini ya, karena supaya tak merubah ini, jawaban benarnya. Kemudian ini 3, ini 4. Nah, karena kalau misalnya kita sesuaikan sama tingkatan-tingkatannya, kalau di tingkat MI itu biasanya ada 4 optionnya untuk tingkat atasnya, tingkat tinggi. Maka ini 2, 3, 4, 5. Misalnya seperti itu. Nah, kita kunci. Kunci jawabannya benarnya adalah ini. Selanjutnya, untuk nilai, silakan buat juga 10, terserah mau buat berapa. Nah, sekarang soal nomor 3. Tambahkan pertanyaan baru lagi. Begitu seterusnya nanti ya Bapak Ibu. Kita lihat. Ini nomor 3. Ini kita akan buat jawaban singkat. Ya, jawaban singkat. Misalnya pertanyaannya, misalnya kita acak saja ya. Apa yang terpikir sama saya sekarang. Rukun Islam ada berapa? Misalnya seperti itu. Nah, ini kita kasih poin 10. Baik. Nah, ini nanti Bapak Ibu, dia akan dijawab oleh anak, dan kita periksa. Dia tidak ada pemeriksaannya langsung ini Bapak Ibu. Nanti kita akan periksa secara manual tersendiri ini, khusus untuk bagian ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Coba contoh model yang nomor 4. Jawaban singkat sudah. Sekarang isi bagian yang kosong. Baik. Isi bagian yang kosong. Misalnya, kita buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah pada usia, ya. Nah, ini dia. Coba baca keterangannya, gunakan petik nih ya, petik, kemudian underscore, petik lagi, tanda kutip ya, tanda kutip, untuk menentukan letak bagian kosong yang akan muncul pada teks di bawah ini. Jadi, silakan buat seperti ini, nanti anak akan masukkan jawaban di sini. Jadi saya ulangi lagi, di bagian yang rumpang ini, untuk mengisi bagian kosong yang akan diisi silakan diketik underscore saja. Tidak perlu pakai titik-titik, maka di sini nanti akan bisa dijawab oleh anak. Lanjut. Oh, ada yang lupa. Kita kasih ini juga poinnya 10 misalnya. Terus seperti itu ya Bapak Ibu, sesuaikan saja penilaiannya mau dibuat berapa poinnya. Kemudian model soal kelima. Kita ambil yang
Kita buat lagi pertanyaannya, misalnya jodohkanlah jawaban yang benar berikut ini. Misalnya seperti itu saja ya Bapak Ibu ya. Misalnya nanti saya buat di sini hmm, 1 ditambah 1. Ini jawabannya nanti 1 tambah 1 jawabannya 2. Misalnya seperti itu ya. Saya buat lagi. 2 ditambah 2. Misalnya sini nanti 4. Saya buat 3 ditambah 3. Jawabannya nanti 6. Misalnya seperti itu. Nah, kalau ada tambahan lagi, silakan ditambahkan lagi. Jadi, sesuaikan saja Bapak Ibu soalnya. Selanjutnya, kita akan membuat poinnya seperti biasa. Kita kasih 10 untuk satu jawaban. Kemudian, pertanyaan baru. Soal yang ke-6. Soal yang ke-6, setelah menjodohkan, kita akan beberapa jawaban. Nah, ini dia beberapa jawaban. Misalnya, berikut ini yang termasuk rukun Islam adalah. Ya, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Kita buat di sini misalnya yang sedikit-sedikit saja, mengucapkan dua kalimat syahadat. Oke, kita buat ini sholat, zakat, ya. Kemudian ini apa ya? Sholat, zakat. Ini misalnya kurban, ya, berkurban. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, karena di sini ada 2 pilihan, ada 3 pilihan, dan kita ingin membuat beberapa jawaban yang benar. Nah, ada 2 jawaban yang benar di sini, maka kita checklist ini. Nah, jadi sistem akan mengoreksi secara otomatis. Nah, berkurban itu tidak termasuk, jangan kita centang. Baik, sekarang ini kita kasih setiap poinnya dapat juga dia 10. Keenam soal sudah saya contohkan bagaimana cara membuatnya. Sekarang kita masuk kepada tugaskan. Bapak Ibu sebenarnya bisa melihat pratinjau ini. Silakan nanti dicoba-coba, dieksplor saja. Namun pada kesempatan ini kita tugaskan saja langsung. Soal yang 6 tadi kita tugaskan. Oh, kuis ini memiliki kesalahan yang perlu dikoreksi sebelum tugaskan. Item berikut memiliki kesalahan. Pertanyaan 4. Oke, kita cek ya Bapak Ibu ya. Yang keempat. Oh, ini kuncinya belum kita buatkan tadi Bapak Ibu. Ya. Jadi dibuatkan terlebih dahulu. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah pada usia, baik kita isi 25 ya. Nah, kita tugaskan karena tadi dia ini belum kita isi kuncinya. Kita tugaskan ya, tugaskan kembali. Nah, di sini menugaskan kepada siapa kita? Karena saya cuma ada satu kelas tadi, maka kita berikan tugasnya kepada kelas 3A tadi. Kemudian, jatuh temponya kapan tugas ini? Setelah kita tugaskan. Kita bisa pilih. Misalnya, kita akan menugaskannya pada hari Kamis. Kamis ya. Tugasnya hari Kamis. Jatuh temponya. Jam berapa? Nah, misalnya jam 12. Atau kita buat ini aja ya. Kita
buat tanggal 7 lah. Kita buat tanggal 7 Bapak Ibu, terserah sesuaikan saja jam 12.59. Oke, jam 12.30 misalnya. 12.30 PM ya. PM atau AM. Kemudian kunci. Nah, kalau Bapak Ibu kunci ini, maka anak tidak akan bisa lagi mengerjakan tugas setelah ini, ya. Setelah jam 12.30 ini, anak tidak akan bisa mengerjakan tugasnya. Jadi pilihan sama Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu kunci atau tidak. Kali ini coba kita kunci. Nah, kemudian waktunya silakan Bapak Ibu sesuaikan mau dibuat berapa. Kira-kira kalau 6 soal harus dijawab berapa, 10 soal harus dijawab berapa, silakan. Nah, sekarang random question. Lagi-lagi pilihannya sama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan random mengacak pertanyaan atau tidak. Kalau mau diacak silakan aktifkan. Nah, ini yang harus di nonaktifkan Bapak Ibu. Nah, jadi tampilkan hasil setelah siswa selesai mengerjakan ini, silahkan dinonaktifkan saja agar kalau anak tidak mengerjakan bersamaan, yang sudah itu tidak bisa menunjukkan jawaban benar kepada yang belum, atau yang belum tidak bisa mencontek jawaban yang benar dari yang sudah. Gitu, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita buat tugaskan. Baik, berhasil ditugaskan. Kuis ini sedang tersedia untuk dikerjakan siswa di kelas. Nah, jika siswa Anda mengerjakan kuis menggunakan aplikasi Edmodo di HP, pastikan mereka menggunakan aplikasi versi terkini. Nah, ini dapat Bapak Ibu infokan kepada peserta didik Bapak Ibu yang mengikuti tugas Edmodo Bapak Ibu. Nama kuis ulang harian SKI, walaupun isinya acak-acakan. Kemudian status sudah ditugaskan kepada siapa? Kepada grup Mapel SKI kelas 3A. Kemudian batas tanggalnya kapan? Tanggal 7 bulan 8 jam 12.30. Nah, kita buat baiklah. Baik, sekarang Bapak Ibu sudah memberikan tugas kepada kelas Bapak Ibu. Kelas Mapel SKI kelas 3A misalnya kalau di saya. Ini dia. 6 pertanyaan, 60 menit. Anak akan melihat batas waktunya kapan, kemudian ada berapa pertanyaan yang Bapak Ibu berikan, berapa waktu yang diberikan untuk membuat 6 pertanyaan. Nah, ini deskripsi yang telah Bapak Ibu buatkan tadi, instruksinya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat berapa orang yang sudah mengumpulkan. Ya, berapa orang yang sudah mengumpulkan. Jadi di sini nanti terkumpul semua. Misalnya, diklik seperti ini. Nah, belum ada siswa yang mengirimkan. Siswa Big Five karena cuma ada satu, saya buat ini karena untuk tutorial. Nah, ini belum dilihat. Nanti kalau dia udah dilihat, statusnya nampak di sini semua. Atau anak sudah membuat, ini kalau dilihat saja. Kemudian kalau ada dia membuat, nanti akan muncul anak itu membuat. Nanti kita bisa periksa tugasnya langsung. Baik Bapak Ibu, itulah cara membuat soal di Edmodo. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di tutorial selanjutnya tentang bagaimana menilai atau bagaimana cara melihat tugas yang sudah dikumpulkan atau sudah dikerjakan oleh peserta didik yang ada di grup Bapak Ibu nih. Bagaimana cara nanti melihat ini, bagaimana cara menilainya. Bagaimana cara mendownload hasilnya. Nah, itu akan kita bahas pada tutorial yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis.